Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, definisi persepsi. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian bagi lingkungannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor ini bisa berada pada penilai, pada objek atau target yang dinilai, dan pada situasi di mana persepsi itu dibuat. Yang pertama yaitu faktor pada penilai, yang berisi sikap, motif, minat, pengalaman, dan juga harapan. Faktor pada target yaitu inovasi, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan juga kemiripan. Faktor pada situasi yaitu waktu, keadaan kerja, dan juga keadaan sosial. Membuat penilaian atas orang lain. Teori atribusi menjelaskan cara kita menilai orang dengan menentukan apakah perilaku seorang individu disebabkan dari internal, yaitu kendali perilaku individu, atau eksternal, yaitu situasi yang memaksa individu untuk melakukannya. 3 faktor penentu atribusi. Yang pertama, perbedaan, yang kedua, konsensus, yang ketiga, konsistensi. Jalan pintas dalam penilaian orang lain. Persepsi selektif, yaitu menginterpretasikan secara selektif yang dilihat seseorang berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua, efek halo, yaitu membuat sebuah gambaran umum tentang seorang individu berdasarkan sebuah karakteristik. Yang ketiga, efek kontras, yaitu evaluasi dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru ditemui, yang mendapat nilai lebih tinggi atau lebih rendah untuk karakteristik yang sama. Yang keempat, yaitu pembentukan stereotip. Pembentukan stereotip yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok di mana ia bergabung. Hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi sebagai faktor penting dalam penilaian, pemahaman, serta penyeleksian untuk membentuk sebuah konsep pikir positif maupun negatif, guna memperoleh hasil atau efek yang akan berpengaruh bagi seseorang dalam mempertimbangkan suatu keputusan. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama, model rasional. Model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Yang kedua, rasionalitas terbatas, yaitu membuat keputusan dengan membuat berbagai model sederhana yang menggali fitur dasar dari masalah tanpa mendapatkan semua kerumitannya. Yang ketiga, institutif, yaitu sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, bias terlalu percaya diri. Kecenderungan untuk terlalu percaya diri mungkin menyebabkan tidak direncanakannya bagaimana menghadapi masalah yang muncul. Yang kedua, bias jangkar. Kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Yang ketiga, bias konfirmasi. Kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lampau dan untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Yang keempat, bias ketersediaan. Kecenderungan orang untuk mendasarkan penelitian pada informasi pada siap tersedia bagi mereka. Lanjutan dari bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, adanya eskalasi komitmen, yaitu komitmen yang meningkatkan pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Yang keenam, kesalahan acak. Kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang ketujuh, aversi resiko. Kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih beresiko. Bahkan, sekalipun hasil yang lebih beresiko itu memiliki ekspektasi payoff lebih tinggi. Yang kedelapan,
bias retrospeksi, yaitu kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa sebenarnya diketahui bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksinya secara akurat. Pengaruh dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah pengaruh perbedaan individu dan batas organisasi dalam pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi individu yaitu kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan juga perbedaan budaya. Faktor yang mempengaruhi batas organisasi yaitu evaluasi kerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu akibat sistem, dan juga contoh historis. Bagaimana etika dalam pengambilan keputusan? Pada bagian ini kami akan menampilkan 3 cara membingkai keputusan secara etis. Yang pertama, utilitarianisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Yang kedua, whistleblower, individu yang melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar. Yang ketiga, etika perilaku, menanamkan dan mendorong aturan-aturan dengan adil dan netral untuk memastikan keadilan atau distribusi yang merata atas manfaat dan biaya. Perilaku kreatif. Yang pertama, adanya formulasi masalah, yaitu tahapan mengidentifikasi sebuah masalah yang membutuhkan solusi yang belum diketahui. Yang kedua, pengumpulan informasi, yaitu tahapan ketika solusi-solusi yang mungkin atas masalah diinkubasi dalam pikiran individu. Yang ketiga, pemunculan ide, tahapan mengembangkan solusi-solusi atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Yang keempat, yaitu evaluasi ide, tahapan mengevaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Sesudah mendefinisikan perilaku kreatif, kita akan membahas penyebab perilaku kreatif. Penyebab perilaku kreatif yaitu yang pertama, adanya potensi kreatif. Potensi kreativitas ditingkatkan ketika individu memiliki kemampuan, pengetahuan, kecakapan, dan keahlian yang sama dengan bidang yang dijalaninya. Yang kedua, adanya lingkungan kreatif. Kreativitas muncul karena adanya motivasi, keinginan mengerjakan sesuatu karena lebih menarik, menyenangkan, dan menantang berkorelasi cukup kuat dengan hasil kreatif. Yang ketiga, inovasi atau keluaran dari kreatif, yaitu ide-ide atau solusi yang dinilai baru dan berguna untuk pemangku kepentingan yang relevan. Sekian penyajian materi kali ini. Jikalau ada dari kalian yang ingin bertanya mengenai materi ini, silakan ditulis pada forum yang telah dibuka. Terima kasih.